Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel YouTube kami, Chef Heri Jogja. Nah, yang kemarin sudah melihat video awal ya, review tentang apa aja yang mau dibahas di channel YouTube saya, Chef Heri Jogja. Nah, untuk kali ini saya akan deskripsikan lebih detail. Ke depan kita akan bahas tentang kuliner, tentang bakso, cara masak, tip-tip masak, dan mungkin sedikit banyak tentang usaha. Jadi teman-teman nggak usah khawatir nih, yang nggak punya modal, nggak punya ilmu tentang masak bisa di sini. Saya akan ajarin bagaimana cara membuka usaha, mungkin dari modal nol dulu ya, dari modal nol, karena sesungguhnya usaha itu nggak harus dari dana yang besar atau modal yang besar, tapi niat kita untuk mau belajar masak itu bisa menghasilkan rezeki untuk kedepannya. Mungkin dari teman-teman yang belum kenal ya, nama lengkap saya Heri Kurniawan dari kota Magelang dan saat ini sudah domisili di Jogja. Nah, kenapa saya bisa menjadi seorang juru masak, menjadi juru masak yang keliling Indonesia ya? Yang pertama dulu saya awali benar-benar pingin mensiarkan atau mengenalkan makanan-makanan yang nggak halal ya. Nah, dari banyak sekian menu saya, akhirnya saya utamakan dan pilihkan jatuhkan ke bakso ya. Pertama dulu ceritanya awalnya mie ya, mie ayam. Saya jualan mie ayam, saya bikin mie sendiri. Nah, gimana bisa bikin mie? Nah, itu otodidak bikin mie nya. Pada suatu saat ada seorang penjual sop ya, sop kayak kambing. Saya lagi makan sop kambing, cerita kalau Mas mau nggak beli mesin mie. Terus, nah untuk apa Pak? Saya nggak bisa bikin mie. Terus, ya saya lagi butuh uang seperti ini ya. Niat saya tadi menolong karena saya nggak punya keahlian masak mie ya. Akhirnya singkat cerita dijual lah mesin mie saya. Cuman saya ngasih satu syarat, oke Pak, saya belinya mesinnya, tapi minta tolong saya diajarin bikin mie sampai bisa. Nah, akhirnya saya buka mie. Dulu namanya mie ayam kampung Abu Fawas ya, karena anak saya namanya Fawas ya, Abu kan bapak ya. Alhamdulillah sekarang anak saya 5 ya, istri saya seorang pengusaha hijab gitu. Nah, dari mesin mie tadi ya, mesinnya mungkin nggak terlalu mahal, nggak terlalu canggih, tapi saya diajarin bikin mie ya. Seiring berjalan waktu, kurang lebih sekitar 2 tahun. Nah, banyak yang nanyain bakso nih, Mas gimana Mas, kok nggak ada baksonya Mas, boleh nggak ada topping baksonya? Akhirnya saya belajar 2 tahun belajar bakso, bener-bener dari nol. Saya belajar memilih daging ke pasar, terus tanya-tanya ke warung A, warung B, sampai ke luar kota juga seperti itu. Nah, karena saya punya basic catering dari kecil ya, dari kecil keluarga juga sudah catering. Saya punya prinsip idealis masing-masing ya, seorang chef punya idealis masing-masing. Harus masak tanpa micin ya, tanpa micin. Nah, itu gimana caranya tanpa micin? Padahal bakso kalau nggak pakai micin, nggak pakai penyel, jelas-jelas tidak enak seperti itu. Nah, makanya saya riset 2 tahun, saya belajar, akhirnya saya temukan resep bakso yang tanpa pengawet, tanpa pengenyal, dan tanpa micin, dan alhamdulillah diterima di masyarakat seperti itu. Setelah 10 tahun lalu ya kurang lebih saya jualan mie, akhirnya saya banyak berkecimpung di kuliner, dan saya juga banyak belajar kuliner ya, terutama untuk masaknya tuh ada seorang guru saya namanya Bu Isti ya. Dulu saya sempat sekolah di UGM ya, selalu dari UGM saya dapat beasiswa sekolah di Ciputra ya, sekolah bisnis, walaupun tidak lama, namun di situ saya dididik benar-benar untuk menjadi seorang pengusaha. Dan kemudian saya dapat dosen, dapat pengajar namanya Ibu Isti, mengajarkan saya gimana cara mengolah makanan, mengajarkan saya gimana cara menyajikan makanan dengan baik agar bisa dapat nilai jual yang lebih bagus. Nah, di situ saya mulai belajar, dan kemudian dari bakso yang dulu itu ya, yang dulu sudah jualan, diterima masyarakat. Nah, saya apa ini dari satu konsumen, kedua, ketiga, keempat, dan semuanya saya jalani sendiri dengan istri ya. Akhirnya punya karyawan satu, alhamdulillah. Dan sampai sekarang kurang lebih sekitar ada mungkin sekitar 25 sampai 40 karyawan untuk bakso dan total karyawan semua. Dan semua itu satu ya yang saya niatkan, karena waktu itu pengen usaha tapi nggak punya modal banyak ya. Akhirnya pelan-pelan ada uang 500.000 ya, saya beliin kompor. Ada uang 1 juta, saya beliin meja kursi.
Ya, keseharian saya sekarang banyak mentraining atau mengajar untuk karyawan-karyawan atau calon koki yang ingin menjadi seorang koki yang handal, karena banyak yang saya ajar banyak kan tugas di luar kota ya, buka warung bakso atau jadi seorang koki. Jadi kesehariannya seperti itu. Nah, selain itu juga membuat resep-resep baru ya, variasi bakso, mie ayam, mungkin ayam panggang dan berbagai menu-menu lainnya. Setelah itu juga biasalah untuk olahraga, saya juga banyak di sepak bola dan futsal, jadi itu bagian dari aktivitas saya. Ya sebenarnya mengurus anak dan fokus untuk mengkader ya, atau mencari bibit-bibit baru koki yang bisa mendampingi para pengusaha untuk membuka usahanya seperti itu. Alhamdulillah saya sudah dari SMP ya sebenarnya kalau di dunia catering, dari snack, dari nasi box dan sebagainya. Kalau untuk bakso kurang lebih dari 2010 saya merintis di mie ayam ya, kemudian 2012 tepatnya mulai di bakso. Jadi kurang lebih hampir 11 tahun ya, kurang lebih hampir 11 tahun, dan itu benar-benar saya jalani dengan modal nol. Dalam artian modal nol tuh yang maksudnya tidak pinjam ke bank, tidak pinjam ke leasing dan sebagainya. Jadi benar-benar dari sedikit demi sedikit. Nah, kebangkitan saya ketika jatuh bangun sering ya, kebangkitan saya ketika jatuh itu memberanikan diri, apa yang bisa saya jual. Kalau barang udah habis semua, warung juga waktu itu harus tutup karena modalnya juga udah habis. Akhirnya saya beranikan diri membuka hati, dibukakan hati ya, bukan membuka hati, dibukakan hatinya, menjual resep saya, resep bakso saya. Padahal resep itu adalah aset ya, aset dan hak cipta ya, dan itu saya beranikan. Pada suatu ketika saya sakit biasalah, nggak terlalu berat. Itu saya menanyakan ke saya, Mas, kamu kalau besok ada apa-apa ya, terus mitranya gimana? Terus orang yang sudah beli franchise-mu atau kemitraanmu gimana? Terus kalau nggak bisa usaha karena mereka nggak tahu resepnya. Oh ya benar juga ya. Akhirnya dari itulah saya mau membuka diri, memberikan resep asli, dan saya ajarkan dari nol, dari awal mulai daging, membuatnya, termasuk membuat pentolan atau nyototnya ya kalau di bahasa perbaksoan. Nah, itu saya ajarin semua, termasuk cara mencari karyawan, ngajarin, perhitungan, semua saya ajarkan semua. Jadi saya bongkar semua. Niat saya biar orang yang usaha itu tidak hanya membeli produk bakso saya kayak franchise di luar sana mungkin ya, tapi benar-benar saya ajarin usaha dari nol. Cara membuatnya harus tahu kan, karena owner yang baik itu owner yang tahu kondisi karyawannya. Nah, kenapa kok bisa berjalan sampai sekarang? Alhamdulillah bakso kamu, karena bagi saya aset terbesar saya adalah karyawan saya gitu ya. Kalau mesin bakso, alat-alat tuh mungkin bisa dibeli, tapi kalau karyawan yang amanah itu susah sekali ya. Mungkin dari saya biasanya interview 20-60 orang, paling keterima cuma 1-2. Yang mau kerja banyak, cuman yang mau loyal, yang mau benar-benar membangun perusahaan itu ya bisa dihitung dengan jari. Makanya untuk generasi milenial harapannya jangan menilai sesuatu hanya dengan uang ya. Kita harus menilai sesuatu dari karya, dari ilmu yang diberikan seperti itu. Bakso Kampungku kurang lebih di Indonesia hampir 100 ya, hampir 100 cabang di Indonesia, dan semua pulau ada dari Sulawesi, Kalimantan, NTT, NTB, ya Papua ada semua. Banyak yang pakai brand bakso Kampungku dan banyak juga yang pakai brand sendiri, dan kita ajarkan semua cara pengelolaannya. Ya, kenapa yang saya pilih bakso? Karena semua orang Indonesia itu suka bakso ya, hampir mungkin 90%. Ya, karena makanan ringan, makanan mungkin second meal ya, maksudnya makanan yang tidak terlalu berat dan enak dan sangat cocok ya, apalagi kalau hujan masuk, kemudian panas juga masuk seperti itu. Jadi bakso ini ibaratnya masakan atau makanan yang mudah diterima oleh masyarakat Indonesia gitu ya. Apalagi kalau orang Indonesia tuh, atau orang Jawa, Jogja, makan bakso kecapnya banyak, sausnya banyak. Padahal kita tahu yang enak tuh gimana? Jangan kasih kecap, jangan kasih saus dulu ya. Jadi kita tahu kuahnya enak enggak. Jangan kuahnya enak tapi mohon maaf banyak gajinya, banyak lemaknya, banyak tetelannya. Padahal kuah yang enak itu yang clean, yang clear. Jadi bersih, sehat dan tidak berlemak seperti itu. Nah, di video selanjutnya saya akan menerangkan nih cara bikin baksonya gimana, cara bikin kuah yang tidak apa ya. Kalau kita habis makan bakso kadang
bibir rasa tebel-tebel nih ya, itu gimana caranya? Padahal kuahnya juga enak seperti itu. Nanti akan saya kasih trik ya ke teman-teman, kasih ilmunya. Semoga manfaat. Di channel YouTube saya, sahabat semua, pecinta bakso, pencinta kuliner Indonesia, saya akan banyak memberikan ilmu-ilmu seputar bakso ya, perbaksoan, ibaratnya dunia perbaksoan, dunia mie, dunia SS yang segar, mungkin ya daging karena saya juga suka daging, entah sapi, entah kambing. Nah, ikuti terus dan manfaatnya pasti banyak ya. Minimal kalau tidak dipakai untuk sendiri, untuk anak-anaknya, untuk saudara-saudara, untuk teman-teman yang ingin usaha. Nah, nanti ada menu-menu menarik nih, seperti kayak ayam kremes, gimana cara bikin kremesannya, kambing gulai, gimana cara membakarnya, memanggangnya, kemudian ayam panggang pedas manis madu gitu. Dan mungkin bumbu-bumbu rempah Indonesia yang perlu dikulik lagi, perlu diangkat lagi seperti itu. Karena kalau saat ini kan lagi banyak nih musimnya masakan Korea, masakan Jepang. Sebenarnya bahan-bahan dari Indonesia itu nggak kalah enaknya, nggak kalah lezatnya. Hanya saja bagaimana cara masaknya. Dan nggak terbatas juga di bakso. Nanti saya akan banyak memberikan ilmu, manfaat untuk teman-teman yang tentunya yang setia ya di channel ini. Ketika saya masih hidup, masih bisa berkarya, harapannya ketika saya meninggal nanti masih ada yang bisa dimanfaatkan karya saya untuk orang banyak ya. Mungkin ini jadi amal saya ya, jadi amal saya, dan nanti semoga turun temurun ya, manfaatnya juga banyak untuk sahabat sekalian. Jadi harapannya kalau yang di baksonya ya, saya ingin banyak pengusaha bakso yang halal ya, yang mengedepankan bakso yang halal ya. Gimana? Mungkin bakso kita halal, daging kita halal ya, bumbu kita halal, tapi pas digiling kecampur sama gilingan daging lain, mungkin daging babi dan sebagainya, jadi nggak halal ya. Karena sehat itu dimulai dari yang halal ya. Kalau kita sudah sehat dimulai dari yang halal, otomatis rezeki kita juga halal seperti itu. Dan itu saya pengennya seperti itu. Dan untuk menu yang lain, harapannya bisa jadi inspirasi usaha. Dan saya juga open diskusi, boleh konsul kalau mau belajar usaha ya, belajar usaha tanpa modal ataupun pakai modal tapi dengan cara hemat seperti itu. Nah, satu yang saya tekankan, kalau mau usaha jangan terlalu banyak modal di awal ya, apalagi pinjaman ya, takutnya akan tidak fokus ke cita rasa masakannya, produknya, fokusnya ke omset, akhirnya ya quantity bukan kualitas seperti itu. Semua resep yang saya buat ya itu benar-benar dari kreativitas, benar-benar dari riset, dari uji coba. Jadi memang sudah teruji tingkat kekenyalan, tingkat kehalusan, kemudian extra tingkat manisnya, dan spesial ya extra dari saya itu benar-benar dari campuran buah-buah yang dipadukan menjadi sebuah gula yang kental ya, gula yang kental. Kemudian kayak kalau mie, kita juga mie nggak pakai pengawet penyedap. Menu-menu lain misalnya kayak ayam kremes itu juga kita juga tidak pakai perenyah dan sebagainya, jadi benar-benar alami, natural. Dan satu lagi kuncinya, spesial di YouTube kami tidak akan ada namanya MSG, tidak akan ada namanya micin, dan tidak ditemukan di channel ini karena saya tidak pernah menggunakan bahan-bahan itu. Kenapa? Karena anak saya sendiri makan, jadi saya tidak mau anak saya makan bahan-bahan seperti itu ya. Mungkin kalau sekali dua kali nggak apa-apa, tapi kalau terlalu banyak ya nanti dampaknya ke otaknya. Jadi ibaratnya jangan generasi micin ya seperti itu. Oke, itu tadi insya Allah yang akan teman-teman dapatin, sahabat dapatin di channel YouTube saya, Chef Heri Jogja. Dan semoga manfaatnya banyak, bisa untuk ilmu sendiri, bisa untuk menjadi peluang rezeki. Tinggal bagaimana kita memanfaatkannya. Ya sekali lagi, manfaatkan ilmunya, praktekkan di usaha atau untuk masak di rumah, ibu rumah tangga juga bisa. Ya karena sehat dimulai dengan yang halal. Karena dengan makanan halal kita juga bisa menyebut rezeki yang halal dalam kita. Oke, salam halal kuliner Indonesia. Semoga dengan channel YouTube saya, Chef Heri Jogja, teman-teman bisa mendapatkan manfaat, dan yang suka masak nih bisa memberikan masakan yang enak, yang terbaik untuk orang-orang yang dicintai di sekitarnya. Dan yang mau usaha juga di sini pas banget, yang ingin belajar usaha tanpa modal yang mepet, saya insya Allah akan berusaha mengajarkan gimana cara modal usaha dari nol, karena saya sudah menjalaninya. Jadi jangan sekali lagi berpikir usaha itu harus dengan modal yang banyak ya, karena itu akan menutup kreativitas sendiri. Semoga manfaat terus, dan jangan lupa
subscribe, like, komen, dan share video saya di channel Chef Heri Jogja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaik untuk apa? Oleh Mas ya. Oke, salam halal kuliner Indonesia. Oke, salam halal. Oke. Oke. Ya, agak ini ya santai. Monggo.